Lin Zan, bajingan kau. Siapa yang menyuruhmu kembali? Lin Shan. King Ro, maafkan aku. Aku kembali terlambat. Lin Shan, aku memberitahumu. Jika kau berani hari ini mengganggu urusan Tuan Muda Shang, hati-hati atau aku akan mematahkan kakimu. Keluarga Shang. Keluarga Shang akan segera dimusnahkan. Bajingan, kau berani mengutukku? Kau tidak tahu betapa kuatnya keluarga Shangku. Sepertinya kau masih tidak tahu nama Raja Dewa Abadi. Orang terkaya di kota Shou, Xiu Yanding, sudah naik gunung untuk mengundang Raja Dewa. Keluarga Shang kebetulan adalah murid di bawah bimbingan Raja Dewa. Jika Raja Dewa turun ke kota Shou, keluarga Shang akan langsung menjadi keluarga bangsawan. Aku memberitahumu. Menyinggung Tuan Muda Shang sama saja dengan menyinggung Raja Dewa. Tuan Muda, menurut sumber terpercaya, Raja Dewa bicara lebih keras. Menurut sumber terpercaya, Raja Dewa sudah setuju untuk keluar dari pengasingan dan sekarang sudah tiba di kota Shou. Tuan kota dan orang terkaya di antara yang lain saat ini sedang menyiapkan jamuan Raja Dewa. Keluarga Shang sudah dinominasikan oleh Raja Dewa. Surat undangan akan segera dikirimkan. Sun Qingro, kau dengar itu? Keluarga Shang kita tidak seperti dulu lagi. Jika kau menikahiku, aku akan mengampuni nyawa bajingan ini. Tapi jika kau tidak menikah, aku akan membuat seluruh keluarga Sunmu bersama dengan bajingan ini dimusnahkan. Minggir, Tuan Muda Shang, harap tenang. Aku sendiri yang akan mengirim Sun Qingro ke ranjangmu. Paman, kau. Tutup mulutmu. Surat undangan ini, betapa berharganya. Melihat seluruh kota Shou, berapa banyak keluarga yang bisa memiliki prestasi seperti itu? Hanya keluarga Tuan Muda yang kita adalah salah satunya. Jangan khawatir. Selama Sun Qingro membuatku nyaman, akan ada keuntungan. Keluargamu tidak akan terabaikan. Apa kau dengar itu? Cepat kemari. Dengan aku di sini, tak satu pun dari kalian boleh berpikir untuk mengintimidasi King Ro. Sampah tak berguna. Setelah menjadi pengecut selama beberapa tahun, kau pikir kami bodoh? Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Keluarga Shangku didukung oleh Raja Dewa. Membunuhmu semudah membunuh semut. Lanjutan. Singkirkan cakar anjingmu dariku. Kau berani merusak perbuatan baikku? Penjaga, usir dia. Lin Shan, jangan bicara padanya lagi. Ayo pergi. Baik. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua akan pergi hari ini. Seseorang. Bukankah kau suka paman? Ayo, keluarkan kartu undanganmu dan tunjukkan pada semua orang. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, aku akan mencari seseorang untuk melumpuhkan kakimu. Sun Qingro, hari ini adalah pemakaman kakekmu. Apakah kau benar-benar ingin sampah tak berguna ini membuat masalah dan membuat keributan di sini? Benarkah begitu? Kau ingin kakakmu tidak beristirahat dengan tenang? Benarkah begitu? Kartu undangannya, aku akan menyuruh seseorang mengirimkannya segera. Namun, keluarga Shangmu kualifikasi untuk hadir akan dicabut. Xiu Yanding, untuk menghadapku, aku memberimu 3 menit dan kirimkan kartu undangan. Lagi pula, keluarga Shang kualifikasi untuk menghadiri pesta Raja Dewa dicabut. Dengan siapa kau baru saja berbicara di telepon? Aku tidak salah dengarkan. Orang terkaya? Sun Qingro, kau melihatnya, bukan? Ini pria yang kau kagumi. Kurasa kau pasti buta. Lin Shan, aku tahu kau bermaksud baik padaku, tapi hari ini King Ro, percayalah padaku. Lin Shan, aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Dia pasti pembuat onar. Berani memanggil nama orang terkaya. Dan kau berani mengatakan itu, memerintah orang terkaya. Aku pikir dia sudah bosan. Hidup terlalu lama. Ayo, biarkan semua orang menilai. Jika orang terkaya mengetahui tentang ini, kejahatan apa yang akan dia tuduhkan padamu? Ayah, aku hanya takut sampah tak berguna ini tidak akan punya cukup nyawa untuk mati bahkan 10 kali lipat. Cepat suruh seseorang mengusirnya. Jika tidak, jika keluarga Sun kita terlibat, kita akan tamat. Seseorang, buang sampah tak berguna ini. Keluar, orang terkaya telah tiba. Orang terkaya benar-benar datang. orang terkaya ini
benar-benar datang secara pribadi untuk memberikan kartu undangan kepada Tuan Muda Zhang. Sekarang, ada pertunjukan untuk ditonton. Sebentar lagi, mari kita lihat bagaimana anak ini membereskan kekacauan ini. Orang terkaya, beraninya kami merepotkan Anda untuk datang ke sini secara pribadi. Orang terkaya menghormati kami dengan kehadirannya. Kami gagal menyambut Anda dengan baik. Tuan orang terkaya, Anda pasti di sini untuk mengantarkan kartu undangan, kan? Benar. Saya mengetahui bahwa Nona Sun menikah dengan suami yang baik, khusus datang untuk menyampaikan selamat, menyampaikan undangan. Mohon diterima. Apakah ini benar-benar untukku? Ya benar, ada apa ini? Bukankah Tuan Muda Xiang mengatakan bahwa undangan itu untuknya? Bagaimana bisa akhirnya dikirim kepada Sun Qingro? Tidak peduli kepada siapa undangan ini diberikan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita bicara lebih sedikit. Orang terkaya, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Apakah maksud Anda bahwa saya sudah tua dan mata saya kabur? Atau telinga saya tersumbat? Begitukah? Tidak, tidak. Undangan ini, bukankah seharusnya untuk keluarga Xiang saya? Oh benar, dan selagi saya di sini, saya akan memberitahu Anda bahwa Tuan Kota dan saya telah memutuskan untuk membatalkan keluarga Xiang Anda kualifikasi untuk menghadiri perjamuan Raja Dewa. Anda tidak bisa melakukan ini. Orang terkaya, Anda harus meminta maaf kepada Tuan Lin Shan. Lin Shan, saya mohon, tolong bicaralah pada orang terkaya untuk saya. Tolong ampuni keluarga Xiang kami. Tanpa kerjasama, keluarga Xiang kami tamat. Itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau, bajingan, jangan merayakan terlalu cepat. Apa yang terjadi hari ini? Aku akan membalasnya 2 kali lipat, cepat atau lambat. The film was translated Berhenti. and narrated by Amy. Kau orang buangan yang boros. Bisnis keluarga kita, kau akan menghancurkannya cepat atau lambat. Orang terkaya, Xiong, demi kerja sama kita selama bertahun-tahun. Tolong ampuni saya kali ini dan putra tak berguna ini. Orang terkaya, Xiong. Tuan Lin, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Orang terkaya, Xiong. Lin Shan, mengapa orang terkaya Su sangat sopan padamu dan bahkan membantumu? Ya, aku pernah membantunya sebelumnya. Dia berutang budi padaku. Kali ini, dia membalas budi. Jadi begitu. Kau hanya beruntung. Bantuan ini hanya bisa digunakan sekali. Lain kali, orang terkaya Zhao tidak akan punya waktu luang untuk mengurusi masalah sembarang orang. Kau merusak pernikahan Sun Qingro dan mempermalukan keluarga Sunku. Aku awalnya memiliki pertunangan dengan Lin Shan. Aku tidak pernah berniat menikahi orang lain. Baiklah, kalau begitu, aku beri kau waktu 3 hari untuk mendapatkan bagi perusahaan kontrak senilai 100 juta. Kalau tidak, keluar dari keluarga Sun. Mengapa aku harus keluar dari keluarga Sun? Berdasarkan apa? Karena aku sekarang patriark keluarga Sun. Baiklah, 3 hari. Hanya 3 hari. Pergi. Lin Shan, apa yang tidak bisa kudapatkan, kau juga bisa lupakan untuk mendapatkannya. Ulang tahun King Ru akan tiba. Bagaimana denganmu? Mengadakan perjamuan ulang tahun untuknya. Segera kembali ke kota Shou. Ya, Dewa Raja. Aku sudah untuk Nona Qingro di Hotel Linghai. Memesan kamar pribadi. Oh, benar. Tolong pesankan juga sikat bunga awetan untukku. Kirimkan ke hotel pada hari ulang tahunnya. Ya, Dewa Raja. Berita datang dari bawah. Nona Qingro hilang. Apa? Bagaimana King Ru bisa berada di Hotel Berlin? Bangun, Sang Hao Tian. Apa yang ingin kau lakukan? jangan terlalu gugup. Aku hanya ingin mengganggumu sedikit, itu saja. Kau tidak tahu malu. Kau berani? King Ru. Lin Shan, kau akhirnya di sini. King Ru. Katakan padaku apa yang kau lakukan padanya.
Hanya memberinya sesuatu yang kecil, itu saja. Awalnya, aku berpikir untuk membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tidak menyangka kau begitu terburu-buru mencari mati. Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Tidak ada yang bisa membantumu hari ini. Lord King Yu tiba. Dewa Raja, bawahanmu terlambat. Mohon hukum bawahan ini, Dewa Raja. Bangun. Dewa Raja, bagaimana orang ini harus ditangani? Dia mencari masalah sendiri dan pantas mati. King Yu. Mayatnya. Biarkan mereka membawanya kembali. Tuan muda. Nah. Siapa yang melakukan ini? Itu Lin Shan. Lin Shan. Lin Shan. Pergi. Yang teratas di kota Long, temukan para pembunuh. Aku akan membuatnya. Membayar dengan nyawanya untuk putraku. King Ro, bagaimana perasaanmu? Apa kau merasa lebih baik? Aku tidur sebentar. Jauh lebih baik. Oh ya, kau adalah. Bagaimana kau menyelamatkanku? Besok adalah hari ulang tahunmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Mimuka, selamat ulang tahun untukmu. Jadi, kau masih ingat? Tentu saja. Bagaimana mungkin The aku bisa film was melupakan hari translated ulang tahunmu? and narrated by M Media. Lin Shan. Lin Shan. King Ro, maaf. Aku ada urusan lain. Tunggu sebentar. Untuk menemukanmu. Ya. Baiklah. Keluarga Shang sebenarnya menghabiskan banyak uang untuk membuatku membunuh. Bajingan. Ini benar-benar berlebihan. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Siapa sebenarnya kau? Raja Dewa Abadi. Raja Dewa Abadi. Tidak heran. Keluarga Shang, kau benar-benar memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Tindakan orang tua itu cukup cepat. King Yu. Keluarga Shang. Pembantaian anjing. Siapa itu? Tuan, orang-orang yang kau kirim, para pembunuh sudah kembali. Suruh dia masuk. Ya. Siapa kau? Kau bertanya padaku? Lin Shan, kau sebenarnya belum mati. Kau terlalu meremehkanku. Hanya ini, orang-orang tak berarti yang kau kirim bisa membunuhku. Karena kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintuku. Jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Seseorang. Bunuh dia untukku. The film was translated and narrated by M Serang. Media. Bajingan. Dewa Raja, semua orang dari keluarga Shang sudah di bawah kendaliku. Mohon, Dewa Raja, putuskan nasib mereka. Raja Dewa, dia hanya anak miskin dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia Raja Dewa? Tidak menyangka ini, kan? Raja Dewa yang selama ini kau jilat mati-matian adalah anak miskin itu yang kau bicarakan. Aku benar-benar menyesal sekarang tidak membunuhmu waktu itu. Di dunia ini, kau bisa membeli apa saja, kecuali obat penyesalan. Tidak ada. Raja Dewa, tolong selamatkan nyawaku yang hina ini. Aku bisa memberitahu seluruh kebenaran di balik semuanya. Apa kau pikir kau masih pantas untuk bernegosiasi denganku? Itu adalah keluarga Qian. Semua ini diotaki oleh keluarga Qian. Jika kau ingin berurusan dengan keluarga Qian, aku bisa sepenuhnya mendukungmu. Asalkan kau menyelamatkan nyawaku yang hina ini. Aku sudah menerima kata-kata terakhirmu. Dewa Raja, bagaimana dengan yang lain di keluarga Shang? Semua yang berpartisipasi kali ini, habisi mereka.
juga. Keluarga Xiang ini tidak lagi diperlukan. Mengerti? Kalian sudah selesai atau belum? Bukankah aku berjanji padamu dalam 3 hari, jika aku tidak mendapatkan kontrak senilai 100 juta dengan Sun Corporation, kau tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Baik, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ini Tuan Muda Zhang memberimu kesempatan terakhir. Dan Tuan Muda yang tahu, hari ini ulang tahunmu. Jadi dia secara khusus memesan kamar pribadi di Hotel Linghai atas namamu. Jika kau berubah pikiran, pergi ke Hotel Linghai dan temui dia. Aku tidak akan pergi. Aku tidak membutuhkannya untuk memberiku kesempatan apapun. Kalian semua tidak tahu bahwa jika bukan karena Lin Shan kemarin, Lin Zhan, jangan berani-beraninya menyebut bajingan itu padaku. Sun Qingro, aku beritahu kau, bagaimana bisa kau begitu naif? Kau punya Tuan Muda Shan dengan kondisi yang begitu hebat, dan kau tidak memilihnya, tapi bersikeras memilih bajingan seperti itu. Siapa yang aku pilih? Bukan urusan kalian. Kau memberontak. Lin Shan, Jika kau berani menyentuhnya lagi, akan kulumpuhkan kau. Lin Zhan, kau bajingan. Beraninya kau melukai putraku. Bagaimana? Apa masih sakit? Mengapa kau di sini? Apa kau lupa? Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. The film was translated menjemput adikku and untuk merayakan narrated ulang by tahunnya. M Media. Kita mau kemana? Untuk berjalan-jalan di jalanan bersamamu. Aku menasihatimu. Sebaiknya kau simpan tenagamu. Qingro kita akan pergi ke Hotel Linghai untuk merayakan ulang tahunnya. Kemana kita akan pergi? Juga Hotel Linghai. Hotel Linghai itu adalah hotel terbaik di kota Zhou. Ini bukan hanya soal punya uang. Kau belum tentu bisa memesannya. Denganmu tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan, bajingan, kau juga ingin memesan Hotel Linghai. The film was translated and narrated by M Media. Tolong bantu aku periksa perayaan ulang tahun Sun Qingro. Di kamar pribadi mana itu? Baiklah, mohon tunggu sebentar. Halo, ruang pribadi agung. Pasti Tuan Muda Zhang. Dia bahkan bisa memesan ruang pribadi agung. Tepat sekali. Sun Qingro, aku tidak tahu ada apa dengan kepalanya. Dia tidak memilih seseorang sebaik Tuan Muda Zhang, tapi bersikeras memperlakukan bajingan itu seperti harta karun. Terima kasih. Kau bajingan. Informasimu cukup akurat. Mengapa kau di sini? Ini adalah ruang pribadi yang dipesan Tuan Muda Zhang. Kenapa kita tidak bisa di sini? Zhang Haotian memesan ini. Kalau tidak, menurutmu siapa? Dengan hanya dia, bajingan ini layak datang ke Hotel Linghai? Tepat sekali. Jika bukan karena Tuan Muda Zhang, apa kau pikir kau bisa muncul di sini? Qingro, kemarilah sekarang juga. Berada di samping orang seperti ini. Kau tidak punya malu, tapi keluarga Sun kita masih butuh muka. Tuan Muda Xiang yang kau bicarakan ini tidak akan pernah bisa datang lagi. Apa yang kau katakan? Apa maksudnya itu? Baiklah. Aku akan menelepon Tuan Muda Shah sekarang. Ada apa ini? Panggilannya tidak tersambung. Bukankah dia bilang, ruang pribadi ini dipesan olehnya? Sekarang, panggil pelayan masuk dan tanyakan. Aku ingin melihat siapa sebenarnya. Pelayan, Tamu terhormat, boleh saya bertanya? Ada yang bisa saya bantu? segera pergi dan periksa siapa sebenarnya yang memesan kamar pribadi ini. Baik, mohon tunggu sebentar. Bajingan. Jika aku jadi kau, aku akan pergi sekarang juga. Setidaknya kau bisa menyelamatkan sedikit harga dirimu. Jangan tunggu sampai mereka benar-benar tiba. Kau yang akan kehilangan muka. Halo, Tuan. Ruang pribadi ini dipesan oleh Tuan Lin ini. Apa kau yakin? Benar-benar yakin. Jadi, kenapa kalau kau yang memesannya? Hari ini adalah ulang tahun Qingro kita. Kau tidak bahkan menyiapkan hadiah, kan? Dengan ini, aku masih tidak tahu bagaimana dia berhasil memesannya. Mungkin untuk membuat pertunjukan ini, dia menghabiskan seluruh tabungan seumur hidupnya. Kal, Apakah Lin Shan memberi hadiah atau tidak? Tidak masalah. Selama dia datang untuk merayakan ulang tahunku bersamaku, itu adalah hadiah terbaik. Lihatlah dirimu. Lihatlah itu. Betapa tidak berharganya penampilanmu.
Nona Sun, Hotel Linghai mengucapkan, selamat ulang tahun. Kami harap Anda memiliki pengalaman yang luar biasa. Kau masih ingat bahwa aku suka bunga abadi. Selama kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Untuk mengeluarkan benda yang lusuh dan rusak, dan mempermalukan diri sendiri di sini. Membuat keributan sebesar ini hanya untuk memberi bunga busuk. Ini adalah karya Gao Yimanyu, set terakhir. Selama kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Mustahil. Benda ini jelas palsu. Tidak bisakah kau pergi memverifikasi apakah itu asli atau palsu? Jika matamu sakit, pergilah berobat. Siapa yang kau bilang matanya sakit? Cukup, bisakah kalian berhenti membuat keributan? Hari ini adalah milik Lin Shan, pesta ulang tahun untukku. Karena kau sudah di sini, duduklah dengan benar. Kalau tidak, pergi saja. Aku lihat kau benar-benar sudah tumbuh sayap. Beraninya kau berbicara seperti itu pada kakakmu. Melepaskan yang sudah jeti, calon suami kaya. Kau malah harus memilih sampah tak berguna. Dia sama saja seperti dia. Sampah tak berguna, sama-sama tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa yang baik untuknya. Jangan lupa, kau masih punya kontrak 100 juta. Jika kau tidak bisa mencapainya, segera keluar dari keluarga Sun. Jangan khawatir, aku akan pergi ke grup Longhao besok untuk mencari kerjasama. Hanya denganmu, kerjasama dengan Longhao Group, saat kakek masih hidup, dia tidak bisa mendapatkannya. Apa yang membuatmu berpikir kau punya kualifikasi untuk mendapatkan proyek Longhao Group? Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Baiklah, besok adalah batas waktunya. Jika kau tidak bisa mendapatkan kontraknya besok, maka keluar saja dari keluarga Sun. Kau bisa pergi sekarang. Kau pergi. Apa kau tidak memikirkan solusi? Mengapa kau masih tidak senang? Itu hanya sementara. Alasan untuk membungkam mereka. Lalu bagaimana dengan kerjasama grup Longhao? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau akan tahu jika kau tidak mencoba? Karena semuanya sudah seperti ini. Mengapa tidak mencobanya? Bagaimana jika berhasil? Percayalah pada dirimu sendiri. Ini tidak mungkin. Lalu kau ingin pergi keluarga Sunmu. Aku dan keluarga Sun. Sudah, tidak ada yang perlu dikenang. Ini hanya Sun Group. Itu adalah hasil karya hidup kakek. Aku hanya ingin membantunya melindunginya. Kalau begitu, mulai sekarang, jangan pikirkan apapun. Besok, aku akan pergi bersamamu ke grup Longhao. Mari kita coba keberuntungan kita. Bisakah kita melakukan itu? Percayalah padaku. Kalian berdua benar-benar bersenang-senang melakukan hal semacam ini. Jangan sembunyikan. Semuanya ada di sini. Siapa kau? Aku adalah rekanmu. Mitra? Lebih tepatnya, rekan yang akan kita ajak kerjasama. Jadi kau di sini untuk mencari kerjasama? Masalah sepele seperti itu mengganggu kesenanganku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh satpam melemparkanmu keluar. Apa kau pikir beberapa pasukan kacanganmu bisa menghentikanku? Jika mereka bisa, apa aku masih akan berada di hadapanmu? Baiklah, aku tidak bisa bilang. Kau seorang praktisi. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Mau kerjasama? Tidak mungkin. Apa kau tidak takut? Aku akan mengirimkan video ini. Nah, sebelum kau datang, tidakkah kau bertanya-tanya siapa aku? Lalu, Aku adalah Raja Dewa. kau adalah Raja Dewa. Aku adalah wakil Raja Dewa, bawahan Tuan King Yu. Bagaimana? Takut sekarang? Aku pernah mendengar tentang King Yu, tapi aku bahkan tidak peduli dengan Raja Dewa. Raja Dewa pun tidak kuanggap, apalagi King Yu. Kurasa kau tidak ingin hidup. Beraninya kau tidak menghormati Raja Dewa dan Dewa Perang King Yu? Aku tidak di sini untuk membuat masalah. Jangan buang-buang tenagamu. Kau tidak bisa mengalahkanku. Jika kau bisa bicara padaku dengan baik, kita akan bicara baik-baik. Tidak bisa bicara? Suruh King Yu datang. Dewa Perang King Yu? Apakah itu seseorang yang pantas kau temui? Lalu bagaimana aku dianggap pantas? Kau tunggu. Kau bilang pada King Yu, aku akan memberinya 5 menit. Jika dia tidak muncul di hadapanku, dia akan menanggung akibatnya. Kau. Tuan King Yu, seseorang telah datang yang tidak menghormati Anda dan Raja Dewa. Aku sudah menahannya. Dia bilang kau harus cepat datang. Kau hanya punya 5 menit. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Ya.
Nah, kau tunggu saja. Tidak menghormati Raja Dewa, Tuan King Yu tidak akan melepaskanmu. Baiklah. Aku akan menunggu. Bawahanmu menyapa Tuan King Yu. Tuan, ini dia, makhluk yang tidak tahu mati, tidak menghormati Anda, dan Tuan Raja Dewa. Berlutut dan sapa Raja Dewa. The film was translated Bagaimana kau and tahu itu aku? narrated by Bawahanmu M tidak akan Media. berani tidak tahu. Berdiri. Tuan Raja Dewa, Apakah aku punya hak untuk menemuinya sekarang? saya, yang rendah ini, si kecil ini tahu dosanya. Dosa apa yang telah kau perbuat? Berdiri. Besok. Ada Nona Sun Qingru. Jangan khawatir, Tuan, jangankan kerjasama. Bahkan, jika itu adalah grup Longhao saya tidak ada apa-apanya. Aku hanya butuh kerjasama senilai 100 juta rupiah. Tidak masalah, Tuan, saya akan membawanya ke depan pintu Anda. Itu tidak perlu. Besok aku akan membawanya sendiri. Kau hanya perlu membahas bisnis dengannya. Anggap saja kau tidak mengenalku. Mengerti? Ingat, jangan ungkapkan identitasku. Ya. Kalian berdua, hati-hati. Baiklah, tenang. Jangan khawatir. Kalian berdua siapa? Ini bukan tempat. Sembarang orang bisa masuk. Manajer Wang. Aku Sun Qingru. Aku di sini untuk membahas kerjasama dengan Longhao Group. Sun Qingru. Aku belum pernah mendengar nama itu. Tempat ini adalah Longhao Group. Ini bukan tempat sembarang orang bisa datang begitu saja. Kami ada tamu VIP yang datang hari ini. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan. Aku di sini di Longhao Group untuk menemui manajer Ziang. Bertemu manajer Ziang? Manajer Ziang? Banyak orang mencarinya setiap hari. Kau pikir kau siapa? Jangan jadi pengganggu di sini. Cepat pergi ke tempat yang sejuk untuk tinggal. Berhenti. Kau pikir kau siapa? Mau bikin onar di sini? Keluar dari sini, mengerti? Minta maaf pada Qingru. Apa? Masih mau berkelahi di sini? Tidakkah kau membuka matamu lebar-lebar dan lihat tempat apa ini? Ini Longhao Group. Kurasa kau sudah bosan hidup. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Minta maaf pada Sun Qingru. Aku tidak akan minta maaf. Apa yang bisa kau lakukan padaku? The film was translated and narrated by M Media. Minta maaf. Lupakan saja. Lin Shan, ayo kita kembali. Bicara tentang sombong. Aku ingin melihat siapa yang bisa pergi hari ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf padamu atas namanya. Lin Shan, aku tidak akan membahas kontrak ini lagi. Ayo pergi. Apa? Kau mau pergi setelah berkelahi? Suruh dia berlutut di sini hari ini dan minta maaf padaku. Panggil aku kakek. Mungkin jika aku senang, aku akan melepaskanmu. Kau hanya bajingan. Dari mana kau mendapatkan wewenang sebesar itu untuk meminjam kekuasaan untuk menindas orang lain di sini? Apa kau percaya aku bisa menelepon dan menyuruh Siang Longhao datang? Apakah kamu kecanduan berpura-pura? Mengapa kamu tidak melihat dirimu baik-baik? Lihat dirimu sendiri. Lihat siapa dirimu. Bukankah kamu ingin menelepon? Ayo, aku akan membantumu melakukannya. Semua satpam, menuju pintu masuk utama. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan panggil aku kakek. Minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu diusir. Jika ada yang berlutut, itu kau. Karena itu masalahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak menahan diri. Serang dia. Bagaimana ini mungkin? Kamu sangat pandai berkelahi, bukan? Jadi, bagaimana jika kamu pandai berkelahi? Tidak peduli seberapa pandai kamu berkelahi. Kamu masih seseorang yang bersembunyi di balik punggung seorang wanita, gigolo kecil yang menyedihkan. Biar ku beritahu, hari ini, kamu bisa melupakan, menginjakkan kaki setengah langkah ke dalam perusahaan. Kalau begitu coba saja. Baiklah, mari kita lihat. Apakah kamu bisa mengalahkan 10 atau 20 orang selama aku di sini?
Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki setengah langkah ke dalam perusahaan. Kami benar-benar di sini untuk bekerja sama dengan tulus. Kami tidak ingin membuat masalah. Bisakah Anda membuat pengecualian? Biarkan aku masuk sendiri saja. Apakah kamu tuli? Aku sudah bilang, selama aku di sini, kamu bisa melupakan menginjakan kaki ke Longhao. Perusahaan bahkan setengah langkah pun. Keluar. King Kai. Betapa meriahnya. Manajer Wan, aku bilang, grup Longhao ini membutuhkan orang-orang lama. Aku punya banyak. Mengapa kamu menemukan orang seperti ini? Mengganggu pemandangan. Ini seharusnya tamu terhormat yang disebutkan ketua. Ya. Aku akan menyuruh mereka pergi segera. Kalian berdua. Tolong. Kami tidak di sini untuk melamar pekerjaan. Juga, namanya Lin Shan. Dia tunanganku. Winshan. Jadi ini pria menyedihkan ini. Kenapa dia bisa masuk? Kita tidak bisa masuk. Bagaimana status keluarga Kia? The film Bagaimana was status kau? translated and Tempat yang narrated bisa by didatangi M Tuan Media. Muda Kia. Kalian bahkan tidak pantas menjadi bukam siapa-siapa. Winshan. Dulu, keluargamu hancur total. Sepertinya kamu tidak tahu bahwa kamu bersembunyi di lubang menyedihkan selama 5 tahun. Dan baru sekarang berani keluar. Aku menasihatimu. Sebaiknya kamu menghargai hidupmu. Kalau tidak, suatu hari ketika Tuan Muda ini merasa ingin mengotori tangannya, aku akan membantaimu duluan. Mengirimmu ke bawah untuk bertemu kelompok. Bukan siapa-siapa itu. Hari ini, King Ru datang ke sini. Aku tidak akan membunuhmu. Apa katamu? Manajer Wan, dengar. Anak ini bilang dia ingin membunuhku. Biar ku beritahu, sepetak tanah tempat kamu berdiri ini, bahkan semut yang melihat, keluarga Qin kami harus berjalan memutari kami. Tuan Muda di sini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak akan mengganggumu. Pergi. Kamu tidak layak. Jika kita tidak pantas, dia bahkan lebih tidak pantas. Winshan, aku lihat kamu, hari ini, menganggap kebaikan sebagai hal yang biasa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Jika kamu tidak mendapatkan kontrak hari ini, kamu akan patuh berlutut untukku. Dan biarkan aku menunggangimu seperti kuda. Adapun Nona Sun di sampingmu ini. Jika kamu bersedia menghabiskan malam denganku, maka aku bisa melepaskan bajingan ini. Bagaimana? Jangan keterlaluan. Manajer Wan, lihat. Si cantik punya temperamen. Tapi, aku justru suka yang punya temperamen. Nona Sun, kamu seharusnya tidak tahu berterima kasih. Disukai oleh Tuan Muda Kia adalah keberuntunganmu. Keberuntungan ini untukmu. Kau mau? Kamu, Kesabaranku ada batasnya. Jika aku mendapatkan kontraknya hari ini, kau akan mati. Anda tidak menyadari kedatangan tamu terhormat. Maafkan kegagalanku menyambut Anda. Maaf, Direktur Zian. Anda di sini. Saya mewakili grup Ken untuk membahas kerjasama dengan Anda. Seseorang dari keluarga Ken. Ya, memang junior ini, Ken kah? Mungkinkah kontrak ini sudah ditandatangani? Nona Sun, sudah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih berpikir dia punya ruang untuk bermanuver? Direktur Siang bahkan sudah mengeluarkan kontraknya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda masih punya kesempatan? Jangan khawatir, kontrak ini pasti bukan milikmu. Lagi pula, orang yang bisa menandatangani kontrak dengan Direktur Siang pasti punya otak. Lin Shan, kematian sudah di depan mata. Namun Anda masih berbicara keras. Saya lihat seluruh tubuh Anda. Hanya mulut Anda yang paling tangguh. Direktur Zian, ini adalah, biar saya beritahu Anda, mitra grup Longhao kami, kali ini adalah Nona Sun. $100 juta. Direktur Siang. Anda tidak salah, kan? Saya percaya pada kemampuan Nona Sun. Kami memiliki kerjasama yang menyenangkan. Direktur Zian, keluarga Sunnya hanyalah perusahaan kecil. Keluarga Qin kami adalah kerajaan bisnis. Mitra Anda, seharusnya kami hanya keluarga Qin. Beraninya Anda di grup Longhao saya berbicara tentang kekuatan di depan. Qin Kai? Tidak penting. Kembali. Beritahu ayahmu. Kembali untuk membicarakan bisnis lain kali. Biarkan dia datang sendiri. Biarkan salah satu cucunya datang untuk membahas bisnis. Anda benar-benar berpikir Anda adalah bosnya. Baru saja.
Orang dari keluarga Qin ini tidak tahu diri. Berbicara kasar kepada kedua tamu terhormat. Mohon maafkan saya. Anda benar-benar tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi. Ini benar-benar bagus. Anjing bermata. Anda baru saja meremehkan saya. Berbicara kata-kata buruk, itu bukan urusan saya. Apa yang Anda lakukan tergeletak di sana? Cepat pergi. Anda berani memarahi saya hari ini. Saya akan The membunuh film was Anda. translated and Berhenti. narrated by M. Beraninya Media. Anda membuat masalah di grup Longhao saya. Satpam. Tahan dia. Baik. Anda berani melakukan sesuatu kepada saya? Anda tidak takut pada keluarga Qin saya? Mencari balas dendam pada Anda? Mengingat kembali saat itu, Qin tua ini juga seorang pemimpin bisnis. Saya tidak menyangka keturunannya. Setiap generasi lebih rendah dari yang sebelumnya. Bahkan jika ayah Anda sekarang di depan saya tidak berani lancang seperti Anda. Anda tunggu saja. Ini belum berakhir. Tentu belum berakhir. Anda sekarang segera minta maaf kepada Nona Sun. Jika tidak, hancurkan keluarga Qin. Saya punya banyak cara. Kekuatan di balik grup Longhao tak terduga. Keluarga Qin benar-benar tidak bisa menyinggung. Dia beruntung. Nona Sun, hari ini saya buta. Anda sangat murah hati. Maafkan saya kali ini. Qin Xiao. Apa kau ingat, kita baru saja bertaruh. Sekarang kontraknya ada di tangan kita. Qin Xiao. Aku bersedia mengakui kekalahan. Ini salahku. Mulut saya kotor. Nona Sun, mohon maafkan saya kali ini. Lin Shan, kali ini, lupakan saja. Qin Xiao, aku memaafkan permintaan maafmu kali ini. Sangat tulus. Aku akan melepaskanmu. Biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Tapi, melihatmu barusan, demi kesombongan, hanya melepaskanmu begitu saja. Aku kesal. Anda, apa yang Anda inginkan? Qin Xiao, kalau begitu tolong, berlututlah di sini sampai besok pagi. Jika kau masih bisa berdiri, kau dipersilakan untuk membalas dendam padaku. Berlutut, atau merangkak. Keduanya boleh. Lihatlah, tidak kurang dari 1 menit pun. Jelas, Tuan Lin. Nona Sun, mari kita ke kantor dan menandatangani kontrak. Lin Shan, cepat atau lambat, saya akan menghancurkan Anda. Silakan duduk. Nona Sun, ini dia. Terima kasih, Manajer Ziang. Kontrak ini terlalu penting bagiku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana. Harus berterima kasih padamu. Sama-sama, itu hanya bantuan kecil. Jika Anda harus berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada Tuan Lin. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi mengurus hal lain. Silakan anggap seperti rumah sendiri. Jika Anda punya pertanyaan, tanyakan kepada manajer Wang. Kalau begitu, setelah kontrak ditandatangani, kami tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, hati-hati. Lin Shan, terima kasih. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan mentraktirmu makan besar. Ayo pergi. Halo, Sun Tian. Ada apa? Datanglah ke perusahaan segera. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Nyamai? Aku memberitahumu, King Rong. Batas waktu yang kita bicarakan sebelumnya sudah tiba. Kau harus memenuhi janjimu. Bersiaplah untuk menikah dengan Tuan Muda Kia. Kontraknya, aku sudah mendapatkannya. Ini tidak mungkin. Metode apa yang kau gunakan untuk mendapatkan kontrak grup Longhao? Metode apa yang aku gunakan? Tidak perlu diberitahukan padamu, Kang. Kau harus memenuhi janjimu sekarang. Cepat pergi. Kau. Sun Qingro, jangan berpikir kau sendiri punya pengaruh sebesar itu. Menurutku, pasti grup Longhao mempertimbangkan reputasi kakek tua kita, sehingga mereka memberikan proyek ini. Jati ini tidak dihitung. Kau bicara omong kosong. Kontrak ini jelas ditandatangani olehku dan Ketua Siang. Itu juga karena kau mengandalkan latar belakang keluarga Sun, sehingga kau punya kesempatan mendapatkan kontrak itu. Jadi mulai sekarang, proyek ini, pekerjaan selanjutnya, tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya diserahkan kepada Sun Tian untuk dikelola. Sun Qingro, jangan berpikir kau punya kemampuan sebesar itu meninggalkan keluarga Sun kita. Kau bukan apa-apa. Cepatlah, bawa bajingan ini dan pergi. Cukup, karena itu masalahnya.
Kalau begitu aku bertanya padamu, keluarga Sun ini, dan Xiang Longhao, apa sebenarnya hubungan mereka? Ketika kakek tua masih hidup, dia adalah tokoh terkemuka di kota Shou, sangat terkenal. Seorang tokoh besar kelas atas. Kalau begitu ketua Xiang pasti menyukai koneksi keluarga kita dan ingin membangun hubungan baik dengan keluarga kita. Kau bajingan. Apa yang kau tertawakan? Maaf. Tidak bisa menahannya. Sejauh yang aku tahu, Xiang Longhao menghormati tuan tua. Itu juga saat dia masih hidup. Perusahaan saat ini, tanpa dukungan pahit Qingru, hanyalah kekacauan yang berantakan. Siapa yang kau sebut berantakan? Kau sudah keterlaluan. Taman kedua, aku memberitahumu. Aku tidak mengandalkan siapapun. Kontrak ini adalah sesuatu yang kudapatkan untuk perusahaan. Sendiri, kau bilang kau mendapatkannya. Sendiri, kau mendapatkannya sendiri? Apa kau menganggap kami seperti anak 3 tahun? Apa kau mencoba menipu kami? Cepat letakkan kontraknya. Bawa sampah tak berguna ini, dan pergi. Kau, Qingru, ayo pergi. tapi, Jangan khawatir. Nanti, mereka akan memohon padamu untuk kembali. ayo pergi. Lin Shan, aku tidak mengerti. Kenapa kau menghentikanku barusan? Jangan khawatir, orang-orang Longhao tidak akan memperhatikan mereka. Ayo pergi. King Yu, kirim semua informasi tentang keluarga Sun dari beberapa tahun terakhir ini kepada Direktur Xiang dari Longhao. Siapa kau? Kami di sini untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Longhao. Cepat lihat, jika tidak ada masalah, cepat tanda tangani. Kami ada urusan lain. Permisi. Apakah Nona Sun sudah tiba? Nona Sun? Sun Qingru? Ada apa dengan dia? Kontrak ini hanya bisa ditandatangani dengan Nona Sun. Sun Qingru tidak bisa mewakili keluarga Sun. Lagi pula, kontrak ini ditandatangani dengan grup Longhao. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang seperti kami yang memiliki kemampuan untuk menandatanganinya. Adapun Sun Qingru itu, dia hanya mendapatkan keberuntungan dari kakek tua keluarga Sun untuk cukup beruntung mendapatkan proyek ini. Jika kau bertanya padaku, kontrak ini tidak ada hubungannya dengan dia. Direktur Xiang telah memberikan instruksi. Perjanjian ini hanya bisa ditandatangani dengan Nona Sun karena Nona Sun belum datang. Kalian berdua, silakan pergi. Apa? Kau pikir kau siapa? Kau hanya orang tak berguna. Segera suruh Direktur Xiang Longhao keluar menemuiku. Kurang ajar. Direktur Xiang itu orang yang bisa kau temuin kapan saja kau mau. Jika Direktur Xiang tidak memberi instruksi, kau bahkan tidak akan bisa masuk gerbang grup Longhao. Kau sampah tak berguna. Berhenti berteriak di sini. Aku beritahu kau, jika kau menunda kerja sama proyek penting ini, bisakah kau bertanggung jawab? Aku sampah tak berguna? Kalau begitu, kau bahkan lebih buruk dari sampah tak berguna. Datang ke grup Longhao dan berteriak padaku. Apa kau pikir grup Sunmu benar-benar punya kepercayaan diri seperti itu? Unta yang kelaparan pun masih lebih besar dari kuda. Terlebih lagi, kau hanya sampah tak berguna. Aku lihat kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati. Sekretaris Zhao, bawakan aku dokumen-dokumen itu. Dokumen-dokumen di sini berasal dari grup Sunmu. Semua proyek selama bertahun-tahun. Kau, Sun Tian, apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun? Semua proyek kerugian total. Tidak ada yang menguntungkan. Ini materi-materi ini, bagaimana dia bisa punya? Siapa yang tahu kau? Dari mana kau mendapatkan ini? Materi palsu. Benar atau palsu? Kau tahu dengan jelas. Kau dari grup Sun. Uang sedikit itu, kau sudah dikalahkan. Grup Sun kami. Kau bajingan. Apa kau tahu apa? Sun Tian. Jangan tidak tahu malu. Jika bukan karena demi Nona Sun, kau masih bisa berdiri di sini. Jika kau di sini mengucapkan satu kata lagi, aku akan segera mengakhiri semua kerjasama dengan grup Sun. Kau, biarkan aku pergi sekarang juga. Kau bilang batalkan, lalu batalkan. Aku beritahu kau, kontrak ini sudah kutandatangani. Atau kau tanda tangani ini untukku. Atau Xiang Longhao, keluar dan temui aku. Siapa yang berteriak di sini? Bos Xiang, Manajer Wan, pergi dan lakukan pekerjaanmu.
Baik. Bos Yang, saya, Sun Tian dari grup Son. Kami datang ke sini khusus untuk berbicara dengan Anda, penandatanganan kontrak. Sun Tian, kau di mataku hanya seorang bajingan. Beraninya kau datang menandatangani kontrak denganku? Seberapa jauh aku bisa pergi? Bos Yang, lihat, apakah ada kesalahpahaman? Ya, Bos Siang, mari kita diskusikan dengan cermat. Apalagi yang kalian diskusikan? Cepat panggil Nona Son, datang untuk menandatangani kontrak. Jika tidak, perjanjian sebelumnya semuanya batal. Kau harus menekan, mengganti rugi aku atas pelanggaran kontrak. Sun Qingro, apakah kau melakukan sesuatu di balik layar, membuat Bos Ziang tidak menandatangani kontrak The dengan film was kami? Kembali, translated di and balik layar. narrated by Berhenti M berpura-pura. Media. Jika bukan karena kau, perusahaan telah menderita kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Materi-materi itu akan datang dengan sendirinya. Qingro, tapi aku tidak punya kemampuan sehebat itu. Biarkan Presiden Siang mendengarkannya. Dan, kurasa aku sudah mengatakan itu sebelumnya. Bos Siang, itu tergantung pada wajah orang tua itu. Baru saja menandatangani kontrak ini. Lin Shan, diam. Urusan keluarga Sun kami. Kau, orang luar, sebaiknya jangan ikut campur. Sun Qingro, jika kau masih ingin kembali ke keluarga Sun, segera pergi dan ambil kontrak ini dan tanda tangani untukku. Jika aku tidak salah ingat, sepertinya kamu sudah mengusir Qingro dari keluarga. Pria cantik yang hidup dari wanita. Masalah yang menyangkut keluarga Son kita. Apa urusanmu untuk bicara? Di mataku, Lin Shan adalah keluargaku. Karena kalian sudah mengusirku dari keluarga Sun, mengapa aku harus mewakili kalian untuk menandatanganinya? Qingro, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Tapi, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan perasaan kami, pikirkan kakekmu. Untuk keluarga kita, untuk perusahaan kita, apa yang dia korbankan. Baiklah, aku berjanji padamu. Kontrak ini, Qingro bisa menandatanganinya. Tapi, kau harus memberikan ekuitas perusahaan ini dan hak-haknya kepada Qingro. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan untuk campur tangan dalam urusan perusahaan lagi. Lin Shan, Qingro sudah setuju. Aku tidak mengerti. Kenapa kau, orang luar, terus ikut campur urusan keluarga Sun kami? Apa yang kau lakukan? Tepat sekali, berhentilah ikut campur dalam urusan keluarga kami. Qingro, sayang, tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku salah. Bibi kedua minta maaf padamu. Baiklah, saat ini, kau adalah orang yang paling mampu di keluarga Son kita. Direktur Siang mengatakan kontrak itu secara khusus memintamu untuk menandatanganinya. Demi wajah kakek, tolong bantu keluarga Son kita. Benar sekali, Qingro. Saat kakakmu masih hidup, dia memberitahuku bahwa keluarga Sun harus makmur. Sekarang adalah waktu terbaik. Bagaimanapun juga, kau harus memenuhi keinginan terakhir kakak. Bukankah begitu? The film Qingro, was lihat. translated and narrated by Kakak M paling Media. menyayangimu saat dia masih hidup. Kau tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat keluarga Sun kita berakhir begitu saja. Kan? Baiklah, demi kakek, aku berjanji padamu. Tapi, aku harus kembali ke perusahaan sebagai ketua. Hanya dengan cara ini, aku bisa memenuhi keinginan terakhir kakek. Baiklah, aku setuju. Semuanya, tolong jangan masuk dulu. Qingro dan aku bisa masuk. Lin Shan, jangan memancing masalah. Membiarkanmu ikut sudah memberi muka pada Qingro. Pergi sana. Kontrak itu dinegosiasikan oleh Lin Shan dan aku. Kalian semua tunggu di sini. Nona Sun, Tuan Lin, masuklah. Silakan duduk. Ini adalah perjanjian tambahan untuk kontrak kita. Silakan lihat. Terima kasih, Direktur Siang. Direktur Siang, sama sekali tidak akan ada masalah dengan tindak lanjut kontrak ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Bisa bekerja sama dengan Nona Sun, juga keberuntunganku. Kontraknya sudah ditandatangani. Ya, Apa yang kau lakukan? Kau bajingan, minggir dari jalanku. Kontraknya sudah ditandatangani. Qingro sekarang, manajer umum perusahaan. Kau masih ingin merebut kontraknya? Ini adalah perusahaan milik keluarga Sunku sendiri. Orang luar tidak bisa ikut campur. Keluar. Kalian semua, dengar. Jika kau berani merebut kontraknya lagi, Qingro, kau kembali. Segera batalkan kerjasama ini. Lupakan saja. Sama saja siapapun yang mendapatkan kontraknya. Bagaimanapun, itu milik keluarga Sun. Oh ya, tanggal pemakaman kakekmu sudah dekat. Saat ini, belum ada lahan pemakaman yang cocok. Mari kita kembali dan diskusikan. untuk masalah semacam ini, kau orang luar, jadi kau tidak perlu ikut campur, kan?
Lin Shan, kau pulang dan tunggu aku dulu. Qian Kai setiap malam pergi ke sini untuk minum. Kita pasti bisa menemukannya. Qian Kai, putra sulung keluarga Qian. Ayo, Presiden Lu. Lu Yao, putri keluarga The Lu. film was translated and Mari minum narrated lagi. by M Media. Tuan Muda Qian, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Satu gelas terakhir untuk proyek kita. Agar berjalan lancar. Baiklah, aku akan minum. Tapi ini benar-benar gelas terakhir. Setelah minum gelas ini, aku akan menyuruh sopirku mengantarmu pulang. Baik. Tuan Muda Qian, aku merasa kepalaku sakit. Sangat panas. Panas, Kak? Memang panas. Siapa kau? Kau pasti Qian Kai, manajer umum grup Qian. Apakah kamu sengaja datang untuk merusak rencanaku? Tujuanku datang kali ini adalah untuk menagih pembayaran akhir untuk dana proyek dari keluarga Sun. Pembayaran terakhir? Aku ingat sekarang. Jadi, keluarga Sun mengirimmu ke sini. Tidak sekarang. Tunggu sampai kapan? Aku akan memberitahumu saat aku senang. Kau tidak mengerti apa yang aku katakan, kan? Aku bilang tidak sekarang. Tidak perlu uang. Siapa identitasmu? Anjing keluarga Sun. Aku bahkan tidak perlu pergi ke kota Shao untuk bertanya-tanya. Siapa aku? Kau datang berlari kepadaku untuk menagih hutang. Kembali dan beritahu keluarga Sun, bajingan itu. Keluarga Sun dan orang-orang mereka bisa bekerja sama dengan keluarga Qian kami. Itu karena leluhurnya beruntun. Berkat dari kultivasi. Meminta uang. Tidak. Bagaimana denganku? Tidak peduli kau dan Sun Tian. Apa hubungannya? Dia tidak bisa mewakili keluarga Sun. Bagaimana situasi grup Sun saat ini? Dikendalikan oleh Sun Qingro. Aku meminta uang atas namanya. Sun Qingro. Bajingan dari kota Shou itu. Baik, tidak masalah. Jadi, kembali dan beritahu Sun Qingro. Biarkan dia melayaniku semalaman. Aku senang. Mungkin aku akan memberinya uang. Bayar utang. Itu wajar saja. Aku beri kau 10 menit. Transfer uangnya padaku. Kau baru saja The mengejutkanku. film was translated and narrated by M Media. Kembali dan beritahu Sun Qingro. Biarkan dia membawa 100 juta. Datang kepadaku di malam hari. Mengganti kerugian mentalku. Keluar. Apa kau dengar dengan jelas? Dengarkan baik-baik dan cepat pergi. Jangan merusak kesenanganku. Kau tidak mau pergi? Ingin diberi pelajaran? Lihat aku, bagaimana kau membuat masalah? Akan kupenuhi keinginanmu. Tolong selamatkan aku. Nan, aku menasihatimu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan ruangan ini. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat. Apakah kau punya kemampuan ini? Kau mencari mati. Panggil aku. Pukul sampai mati. Siapa yang membunuh? Aku memberinya hadiah 1 juta. Ya. Sial. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Siapa aku? Kau tidak berhak tahu. Kau hanya perlu tahu. Selesaikan pembayaran akhir kepada grup Sun. Kalau tidak, kau bisa mengikuti 2 orang ini. Seperti bajingan. Apa kau mengerti? Kau menakutiku. Kau berani menyentuhku lagi? Grup Qian kami. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu biarkan anakmu. Tidak bisa bertahan hidup. Ingin mati. Lepaskan aku. Pembayaran akhir. Berikan. Berikan sekarang. Ini kartuku. Ada 50 juta. Itu seharusnya cukup untuk pembayaran terakhir.
Jika aku tahu kau membohongiku, kau tidak akan seberuntung ini lain kali. Sangat beruntung. Jangan berani. Oh, benar. Pergi. Tunggu saja dan lihat. The film was translated Bagaimana perasaanmu and sekarang? narrated by M. Aku Media. merasa sangat sesak. Aku tidak bisa bernapas. Aku ingin. Kurasa kau sudah diracuni. Obat perangsang sekuat itu. Bajingan ini ingin membunuh orang. Minumlah air, tarik napas dalam-dalam. Terima kasih banyak barusan. Itu bukan apa-apa, karena kau baik-baik saja. Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku masih tidak tahu. Siapa namamu? Lin Shan. Lin Zhan. Bagaimana hasilnya? Semua sudah selesai. Benarkah? Bagus sekali. Tuan Muda Qian, dia tidak menyulitkanmu, kan? Tidak apa-apa. Lihat, tidak ada masalah sama sekali. Untuk orang sepertinya, aku punya caraku sendiri. Baguslah kau baik-baik saja. Benar, bagaimana kau mendapatkan uangnya kembali? Untuk menghadapinya, aku punya caraku sendiri. Jika aku bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, bagaimana aku bisa menjadi suamimu? Kau menyebalkan. Bajingan, biar saya beritahu Anda. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda beruntung mendapatkan uangnya kembali, Anda adalah sesuatu yang istimewa. Jadi, apa yang kau inginkan? Keluarga Sun kami. Meskipun di kota Shou, kami tidak dianggap keluarga tingkat pertama. Tapi kamu, seorang bajingan, tidak bisa dengan mudah masuk ke jajaran kami. Pernikahanku sendiri, tidak perlu kau khawatirkan. Sun Qingru, jangan tidak tahu berterima kasih. Selama kamu menyandang nama keluarga Sun sehari saja, Anda adalah anggota keluarga Sun saya. Masalah besar seperti pernikahan, bukan untuk Anda bicarakan. Kalau begitu aku bertanya padamu, aku ingin menikahi Qingru. Apa hubungannya denganmu? Anda, Ingin menikahi Qingru? Maka kamu harus menunjukkan kemampuan nyata. Hanya membual dan menyombongkan diri. Bukankah itu masih hanya seorang bajingan? Kalau begitu katakan padaku, kemampuan seperti apa yang kau inginkan? Baiklah. Beli Villa Yunting. Dan hasilkan 10 juta yuan sebagai mahar. Kalau tidak, jangan pernah memikirkannya. Sun Tian, apa kau sudah gila? Karena uang, Villa Yunting itu adalah area villa termahal di kota Su. Jangankan Lin Shan, bahkan jika kita menjual grup Sun kita hanya mampu membeli setengahnya. Kau sengaja mempersulit kami. Jadi apa? Itu masalahnya dia kalau begitu. Bagaimana kalau begini? Selama dia membeli rumah manapun di dalam Yunting Villa, salah satu dari mereka, aku tidak akan mengganggu pernikahanmu. Tapi, jika kamu tidak bisa menyediakannya, maka jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Seperti plester kulit anjing, The Anda film was mengganggu pemandangan. translated and Baiklah. narrated by M. Media. Kalau begitu sudah disepakati. Lin Shan, itu Villa Yunting. Jangan memaksakan diri. Jangan khawatir. Qingru, dalam hidup ini, aku pasti akan tetap di sisimu dan melindungimu. Halo, mari kita lihat denah lantainya. Tuan, apakah Anda di sini untuk melamar posisi pekerja pemeliharaan? Kami di sini untuk membeli rumah. Tuan, apakah Anda yakin di sini untuk membeli rumah Villa Yunting kami, bukan rumah di tempat lain? Jika Anda salah tempat, saya sarankan Anda belok kiri setelah keluar. Ada tanda halte bus di sana. Akan saya katakan lagi, saya di sini untuk membeli Yunting Villa, villa halaman nomor 1. Lihat penampilannya yang lusuh. Dia bahkan ingin membeli villa nomor 1. Setiap set acak, toilet di rumah kami akan cukup baginya untuk bekerja selama beberapa masa hidup. Baiklah, Anda bicara lebih sedikit. Pelankan suara Anda. Tidakkah Anda melihat bahwa mereka datang dengan seluruh keluarga mereka? Betapa memalukannya jika dia mendengar. Menggembungkan wajah Anda agar terlihat gemuk. Orang seperti ini, Anda benar-benar tidak boleh menikahinya sembarangan. Baiklah, Anda bicara lebih sedikit kebenaran.
Ponku. Silakan masuk cepat. Linshan, kau bilang akan datang, kah? Tidakkah kau berpikir untuk mengganti pakaianmu? Ini benar-benar memalukan. Apa yang kamu pakai sangat penting. Kurasa bersih saja sudah cukup. Aku tidak seperti beberapa orang yang berpakaian bagus, tapi hati mereka kotor. Kau, Oh ya, pakaianmu bagus. Linshan, aku memberitahumu. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Sun kita. Untuk go public, aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Tapi ingat ini. Setelah hari ini, aku belum selesai denganmu. Ramai sekali. Kau sudah tiba. Sungguh, keluarga Sun kami sangat terhormat dengan kehadiranmu. Tuan Muda Qin telah menghormati kami dengan kehadirannya. Itu keluarga Sun kami. Sangat terhormat dengan kehadiran Anda. Qin Kai, untuk apa kau di sini? Tentu saja, aku di sini untuk mengucapkan selamat. Aku tidak pernah menyangka keluarga Sun yang kecil bisa mendapatkan proyek 100 juta. Dan bahkan listing di pasar dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar seperti durian runtut. Qin Kai, kamu cukup bebas, bukan? Sepertinya di makam keluarga Lin. Sujud itu, kamu tidak cukup bersujud. Linshan, kau keluarga Lin. Bajingan yang nyaris tidak selamat. Aku memberitahumu. Jangan sombong denganku. Aku tidak hanya datang hari ini. Aku juga menyiapkan untukmu kejutan besar. Tuan Muda Kia, kau lihat, kita hampir menjadi satu keluarga. Mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak? Benar sekali. Tuan Muda Qin, kedatangan Anda sudah memberi muka keluarga Sun kami. Mengapa membawa hadiah? Jangan tidak sabar. Qin Kai, jika aku jadi kamu, aku akan bersikap masuk akal dan segera pergi. Kau bajingan yang hidup dari wanita. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruh Tuan Muda Qin pergi? Tuan Muda Qin adalah orang luar. Dia datang untuk memberi selamat kepada kami. Dan dia bahkan membawa hadiah ucapan selamat. Tapi kau, di sisi lain, datang dengan tangan kosong. Kalau bukan karena demi King Rong, kau sudah lama diusir. Apa kamu benar-benar berpikir Qin Kai akan memberimu hadiah besar? Aku memberitahumu, Linshan. Apapun yang kau katakan, Tuan Muda Kia berasal dari keluarga besar di kota Shou, Tuan Muda tertua dari keluarga Kia. Kau yang menumpang di rumah kami. Kau bajingan yang hanya makan dan minum gratis. Apa yang kau punya untuk membandingkan dirimu dengannya? Aku merasa memanggilmu bajingan sekarang sudah terlalu memujimu. Sekarang, kau bahkan tidak sebaik bajingan. Bukankah kau hanya mengandalkan beberapa kebetulan dan sedikit koneksi pribadi? Kau pikir kau punya kemampuan hebat? Linshan, hari ini adalah hari baik untuk grup Sun kita. Listing di pasar. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Kia. Kalau tidak, jika Tuan Muda Qin marah, kau akan celaka. Membuatku meminta maaf padanya? Maaf, aku tidak akan. Qin Kai, jika kamu masuk akal, pergi sekarang. Kalau tidak, tutup mulutmu. Kalau tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Omong besar sekali. Aku bertanya-tanya siapa yang ada di sini. Omong kosong. Ternyata kau bajingan. Qin Kai, tangan terkepal begitu erat. Sepertinya tangannya sudah sembuh. Anjing itu baru saja lari keluar dan menggonggong. Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Kau hanya beruntung terakhir kali. Hanya kebetulan. The film was Tuan Qian, translated and kau juga kenal narrated bajingan by ini. M Media. Aku memberitahumu. 2 hari yang lalu, bajingan ini merusak hal baik untukku dan melukai tanganku. Aku bilang, Linshan, kau adalah bajingan yang bergantung pada keluarga Sun. Berani melawan manajer umum grup Qian. Aku pikir kau benar-benar bosan hidup. Masalah ini, aku tidak tahan. Tuan Qin, bajingan ini dengan keluarga Sun kami itu tidak ada hubungannya. Aku bilang, dari mana asalmu? NAK? Hebat sekali. Bisakah aku mendapatkan uang itu kembali? Jadi aku menggunakan ini. Cara tercela. Linshan, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Qian. Jangan lupa, uangnya. Tapi aku, bantu keluarga Sunmu mendapatkannya kembali. Bukankah seharusnya? Jika kau tidak menghalangi di mana-mana. King Rou sudah menikah dengan keluarga kaya. Grup Sun kita sudah di pasar. Bagaimana denganku? Meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Begitu banyak orang di sini hari ini. Itu saja. Dan kau, kehilangan satu lengan. Berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Minta maaf. Ini sudah selesai. Baiklah. Yang bermarga Qian, jangan keterlaluan. Kau jelas-jelas berutang uang kepada kami. Mengapa kami meminta maaf padamu? Omong kosong. Nama belakangku Qian. Aku tidak akan berutang padamu. Aku memberitahumu. Aku di sini hari ini memberi keluarga Song cukup muka. Jika aku tidak memberi muka, kau ingin go public. Aku akan menutupmu besok. Kalau begitu aku ingin melihat. Bisakah kamu bertahan besok? Bajingan, terlalu banyak penindasan. Hari ini aku memberimu pelajaran.
Seseorang. Bawa dia keluar. Berhenti. Nona Luyao, bagaimana bisa kau ada di sini? Kau, bukankah itu akan datang? Temukan milikku. Chien Kai, jangan banyak berhayal. Hari ini aku di sini untuk menemui Lin Zan. Luyao, kau berani memukulku. Aku akan menunjukkan padamu hari ini. Bagaimana bisa bajingan ini berlutut dan minta maaf padaku? Chien Kai, terakhir kali, aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Hari ini jika kau berani mempermalukan Tuan Lin, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Rumah Tuan Muda Qian, tapi kota Shou, salah satu keluarga teratas. Kau berani memukulnya? Aku pikir kau mencari mati. Kau tidak punya hak bicara di sini. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Hanya keluarga Xian. Di mata keluarga Luku, hanyalah keluarga kelas 2. Kami bisa menyingkirkanmu kapan saja. Keluarga lu. Mungkinkah? Putri Ketua Kamar Dagang. Putri. Nona muda keluarga lu. Luyao. Sekarang, apakah aku punya kualifikasi? Biarkan aku memberitahumu. Jika kau berani membuat masalah di sini lagi hari ini, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Luyao. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Baiklah semuanya, hari ini adalah hari besar grup Sun kita, IPO. Mari kita bahas masalah apapun nanti. Jangan hanya berdiri di sana. Tolong. Permisi, aku terlambat. Sama sekali tidak, perjamuan belum dimulai. Kau terlihat sangat cantik hari ini. Orang secantik ini, bersama Tuan Lin, benar-benar pasangan yang sempurna. Perpaduan bakat dan kecantikan. Presiden Lu, Anda terlalu memuji saya. Oh ya, King Ro, konferensi pers akan segera dimulai. Tolong antar Presiden Lu ke tempat duduknya dulu. Saya akan keluar sebentar. Presiden Lu, silakan lewat sini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di konferensi pers. IPO sukses. Sun Group kami. Setiap orang di sini adalah tamu terhormat. Sun Group kami. Saya harap semua orang menikmati dan bersenang-senang. Selamat, mulai sekarang, keluarga Sun juga akan menjadi keluarga terkemuka di kota Shou. Jangan lupakan kami nanti. Kami masih membutuhkan dukungan keluarga Sun. Mohon tenang, semuanya. Mulai sekarang, masalah ini akan saya, Sun, yang tangani. Ini, biar saya juga beri Anda hadiah besar. Sebuah kerjasama proyek seumur hidup. Perjanjian, Tuan Muda Qian. Terima kasih banyak. Tuan Muda Qian. Hadiah ini benar-benar terlalu berharga. Jangan khawatir. Mulai sekarang, selama itu, proyek Qian Group, keluarga Sun pasti akan menanganinya dengan sempurna. Sebuah keluarga Sun kecil bisa go publik dalam waktu singkat. Membuktikan mereka masih punya sedikit kemampuan. Jadi, untukku Qian, aku juga bersedia memberi mereka sedikit kesempatan. Kontrak ini ada masalah. Masalah apa? Tertulis di bagian belakang kontrak, setelah menandatangani kontrak proyek seumur hidup dengan Grup Qian. Grup Sun, terlepas dari keuntungan proyek, harus memberikan Grup Qian 80%. Ini adalah klausul tiran. Klausul tiran apa? Agar keluarga Sunmu bisa bekerja sama dengan keluarga Qian kami. Bekerja sama. Ini sudah seperti durian runtuh, bukan? Kami hanya ingin sedikit keuntungan kecil darinya. Lagi The film pula, was translated and melihat ke narrated seluruh by kota M Shou. Media. orang-orang yang ingin menandatangani kontrak kerja sama seumur hidup dengan keluarga Qian kami sedang mengantai. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian. Terima kasih atas pengakuan Tuan Muda Qian. Kami pasti akan bekerja sama dengan baik. Benar. Ya. Tuan Muda Qian, bagaimanapun Anda mengatakannya, begitulah kami akan melakukannya. Qian Kai, jangan keterlaluan. Kontrak ini, aku tidak akan menandatanganinya. Apa? Aku tidak salah dengar, Kak. Apakah semua orang mendengarnya? Mereka bilang, mereka tidak akan menandatangani kontrak dengan keluarga Qian kami. Beraninya mereka berani menolak kontrak Tuan Muda Qin. Mereka pasti ingin mati. Kesempatan sekali seumur hidup seperti ini. Jika itu saya, bahkan jika keuntungannya lebih rendah, saya tetap akan melakukannya. Berhentilah bermimpi, keluar. Kau berani membuang kontrak keluarga Qian kami? Kau ingin mati. Aku beri kau 3 detik untuk menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, lenganmu yang lain. Kau tidak akan membutuhkannya lagi. Pergi. Kau kejam.
Jangan biarkan aku melihatmu lain kali. Lin Shan, mengapa kamu berulang kali membuat masalah untuk keluarga Sun kami? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah menyinggung perasaannya? Lalu bagaimana dengan bisnis keluarga Sun kami di masa depan? Bisakah kita tetap melakukannya? Saya membantu keluarga Sun Anda. Membantu keluarga Sun kami? Saya membenci. Kami tidak membutuhkannya. Saya beritahu kamu, jika dia benar-benar marah, maka keluarga Sun kami benar-benar tamat. Dasar bajingan, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Qian. Kalau tidak, mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki di pintu keluarga Sun kami lagi. Sudah berakhir, kita sudah menyinggung Tuan Muda Qian. Lupakan tentang go public. Jika kita ingin berbisnis di kota Shou, kita tidak akan bisa. Saya rasa keluarga Sun sudah tamat. Ayo pergi. Jangan tinggal di sini lagi. Agar Tuan Muda Qian nanti tidak mudah salah paham. Saya katakan, semuanya, Tuan Muda Qian sudah pergi. Tapi bukankah saya masih di sini? Saya masih punya hadiah besar untuk diberikan kepada mereka. Ya, Tuan Qian sudah pergi. Tapi Tuan Muda Keith masih di sini. Lin Shan, bajingan ini benar-benar membuat saya bingung. Semuanya, lihat dulu. Hadiah apa yang dibawa Tuan Muda Qian? Sun Qingrong, jangan kira saya tidak tahu. Bagaimana kamu mendapatkan proyek dengan Long Hao Grove? Bukankah itu hanya tidur dengan pria? Di permukaan, dia terlihat murni dan tidak tercela. Tapi sebenarnya, dia bajingan bermuka dua. Sun Qingru, kau tak tahu malu. Kau benar-benar merusak muka keluarga Sun kami. Bagaimana kamu bisa merosot ke keadaan ini menggunakan metode rendahan seperti itu untuk mendapatkan kontrak? Sun Qingrong, jangan berpura-pura mulia di depan saya lagi. Hanya melihatmu membuat saya mual. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Foto-foto ini hasil editan. Lihat baik-baik, semuanya. Foto-foto ini asli dan jelas. Bagaimana bisa terlihat, Didit? Diam kau. Semuanya, setiap kali Qingru pergi ke grup Long Hao untuk membahas kerjasama, aku selalu di sisinya. Jadi foto-foto ini palsu. Lin Shan. Saya rasa kamu sudah gila. Tidak mungkin. Benarkah? Bisakah kamu memantaunya? 24 jam sehari, orang lain sudah mengkhianatimu. Dan kamu masih membelanya? Saya rasa kamu benar-benar bajingan. Semuanya, foto-foto ini jelas. Didit sekilas. Anda menggunakan foto palsu untuk menghina Qingrong di sini. Apakah ingin madu? Kamu bilang foto-foto ini, Didit? The film was translated and Lalu apakah kamu narrated punya by bukti? M Media. Tunjukkan. Qin Kai. Menurutku foto-foto ini kemungkinan besar asli. Kalau tidak, mengapa Long Hao Group bekerja sama dengan keluarga Sun? Mengetahui temperamen Xiang Long Hao, jika dia tahu, dia diam-diam di foto. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Anda ingin bukti, kan? Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Xiang Long Hao, saya beri Anda 3 menit untuk sampai ke lokasi konferensi pers grup Sun. Nah, siapa Xiang Long Hao? Apakah dia seseorang yang bajingan dari keluarga Linmu? Bisa begitu saja memanggil dan mengusir sesuka hati? Lin Shan, kamu ketagihan berpura-pura ya. Jangan bicara tentang apakah ini foto-foto itu asli atau palsu untuk saat ini. Aku akan lihat bagaimana kau menanganinya. Jika ketua Siang tidak muncul nanti, kau mempermalukan dirimu sendiri. Bajingan. Bajingan memalukan. Muka keluarga Sun kami sudah benar-benar hancur oleh kalian berdua. Waktu habis. Sepertinya Xiang Long Hao tidak akan datang hari ini. Aku di sini. Tuan Lin, ada kemacetan di jalan. Aku terlambat. Jangan terlambat. Waktunya tepat sekali. Ketua Xiang, mengapa Anda meminta maaf kepada bajingan ini? Orang tercela. Beraninya kau menghina Tuan Lin, juga menyebarkan rumor tentang Nona Sun dan aku. Ketua Xiang, aku tidak tahu. Foto-foto ini semuanya diberikan kepadaku oleh orang lain. Aku tidak tahu. Kemarilah, bawa orangnya ke sini. Baiklah, bicaralah sendiri. Ya, ini semua dari Tuan Muda Qian. Tuan Muda Qian menyuruhku diam-diam mengambil foto dan menyatukannya. Aku terpaksa melakukannya. Omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jangan memfitnahku. Vital, kemarilah. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Ketua Xian, aku salah. Ketua Xian, aku seharusnya tidak memfitnah Anda. Ketua Xian, tolong ampuni aku. Meminta maaf sekarang, sudah terlambat. Seseorang, bawa dia pergi, dan tunggu kematian di penjara. Penjara. Ketua Xian, kakak Xian, kakek Xian, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Ketua Xian, tolong ampuni aku.
Dengarkan baik-baik, semuanya. Mulai sekarang, jika ada yang berani memprovokasi Tuan Li dan Nona Sun, mereka melawan aku, Xiang Longhao. Aku, Xiang Longhao, di kota Shou, tidak takut apapun. Mereka yang ingin mati, datang dan coba aku. Ketua Siang, saya benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda dan melibatkan Anda. Nona Sun, jangan sebutkan itu. Kinka ini hanyalah hama kecil. Jika aku tidak menanganinya hari ini, orang lain akan menanganinya besok. Kemarilah. Ini adalah undangan keperjamuan kembalinya Raja Dewa sebagai hadiah selamatku untuk keluarga Sun, perusahaan yang go public. Ketua Siang, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ketua Zian, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Terima kasih. Ketua Zian, saat itu, keluarga Sun kami pasti akan hadir dengan pakaian formal. Bagus sekali. Jika kita bisa mendapatkan penghargaan dari Raja Dewa, keluarga Sun kami pasti akan bangkit menjadi terkenal. Tuan Lin, Nona Sun, aku sudah mengantarkan undangannya. Aku, Siang, pamit. Pada akhirnya, Tuan Muda ditangkap oleh mereka. Begitulah yang terjadi. Linshan, aku akan mencabik-cabikmu. Aku benar-benar tidak menyangka Ketua Ziang akan memberi kita hadiah yang begitu berharga. Kali ini, keluarga Sun kami benar-benar akan bangkit seperti Phoenix. Aku bilang, King Ro, pada saat itu, kau harus berdandan dengan cantik. Jika kau tampil baik dan menarik perhatian Raja Dewa, maka seumur hidupmu, kau tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Saya tidak perlu menyenangkan siapapun. Saya sudah punya pacar. Maksudmu bajingan ini? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Tuan Raja Dewa, Sun Qingro. Aku sarankan kau berpikir baik-baik jika kau tidak setuju. Perjamuan kembalinya Tuan Raja Dewa, kau tidak akan hadir. Kami juga punya bagian dari undangan ini. Mengapa kami tidak bisa hadir? Kau punya bagian. Buka matamu dan lihat baik-baik. Hanya ada 3 salinan. Dari mana bagianmu? Undangan ini jelas dari Direktur Siang. Untukku dan Lin Shan. Bajingan ini bukan seseorang dari keluarga Sun kami. Apa hubungannya denganku? Suruh dia pergi lebih awal. Selain itu, dulu, kau yang tidak menginginkannya. Jadi kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang, siapapun yang memegang undangannya, itu milik mereka. Kau tidak tahu malu. Lupakan saja, King Ro. Meskipun kita tidak punya undangan, kita tetap bisa masuk. Lin Shan, berhentilah bercanda. Percayalah padaku. Ku bilang padamu, bajingan ini, apakah otakmu rusak? Bagaimana kau bisa masuk tanpa undangan? Merangkak masuk lewat lubang anjing? Cepat pergi. Jangan jadi duri dalam daging keluarga kami. Apa Anda percaya bahwa sekarang saya bisa membuat undangan di tangan Anda tidak berlaku? Nah, jangan menyombongkan diri. Kau pikir kau siapa? Halo. Dalam 10 menit, temui aku di hutan pinggir timur. Jika kau tidak datang, kau tahu konsekuensinya. Berhenti. Winshan, bajingan kau. Kau akhirnya datang. Singkirkan kakimu yang kotor dariku. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Sebelumnya, bukankah kau bilang bahwa keluarga Kinku harus bersujud dan meminta maaf kepada leluhur keluarga Linmu? Bukankah aku sengaja datang ke sini untuk bertobat? Aku khawatir orang mati tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi, aku sudah memutuskan untuk menggali mereka dengan hati-hati untuk mendengarkan permintaan maafku. Orang tua bangka, jika kau berani menyentuh makam leluhur keluargaku lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Kinmu. Lin Shan, kau hanyalah keluarga Lin. Bajingan yang nyaris tidak selamat. Kau berani mengancamku, kau melukai putraku, dan membuatnya dikurung di penjara langit. Jika aku tidak membalas dendam untuk ini, keluarga Kinku tidak akan punya muka lagi di kota Shou. Lin Shan, aku juga akan memberitahumu. Ini hanyalah permulaan. Jika kau tidak mengeluarkan putraku, aku akan mengambil semua orang yang terkubur di sini. Semua anggota keluarga Lin, menggali mereka semut, dan membuang mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Orang tua bangka, aku memberitahumu hari ini, putramu akan berada di penjara surgawi seumur hidupnya. Tidak ada di antara kalian yang akan keluar. Jika kau berani melangkah maju 1 langkah, aku akan menghancurkanmu. Makam leluhur keluarga Lin. Jika kau berani menyentuh makam leluhur keluarga Lin segera, aku akan mengirimmu ke bawah. Bersujudlah kepada mereka dan minta maaf. Lin Shan, kau bajingan.
mulutmu cukup besar. Tidakkah kau melihat? Tempat macam apa ini? Sejak kau melangkah masuk, sudah tidak ada jalan keluar. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini adalah hari peringatan kematianmu. Tetaplah di sini dan temani dengan baik orang-orang mati dari keluarga Linmu ini. Raja Dewa, apakah kita perlu bertindak sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Ada apa? Kau takut? Linshan, lihatlah baik-baik. Orang-orang ini adalah semua elit dari keluarga Qinku. Terakhir kali, kau bisa melarikan diri secara kebetulan. Anggap saja kau beruntun. Kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan sayap. Para elit, di mataku, mereka semua hanyalah sekumpulan prajurit Udan dan Jenderal Kepiting. Tidak bisa melarikan diri, bahkan dengan sayap. Kurasa hari ini, giliranmu. Aku membenci. Kematian sudah di depan mata. Namun kau masih berani berbicara keras. Kau bajingan. Aku akan membiarkanmu sekarat perlahan. Sudah hidup bertahun-tahun. Bisa dianggap sebagai belas kasihan terhadap keluarga Linmu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas belas kasihanmu. Namun, setelah hari ini, kota Su ini tidak akan lagi memiliki keluarga Qinmu. Linshan, aku akan menjatuhkanmu sekarang untuk bersatu kembali dengan leluhurmu. Seseorang, jatuhkan mereka untukku. Ya, Anda benar-benar menabrak batu dengan teluk. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. ini, bukankah ini pengawal pribadi Raja Dewa? Linshan, siapa sebenarnya kau? Anda tidak pantas tahu. Linshan, bahkan jika kau membunuhku, balas dendam keluarga Lin tetap tidak bisa dibalaskan. Mati. Kau cepat menghindar. Bukankah ini Tuan Kota Shou yang berlutut dan memohon Raja Dewa untuk turun gunung dan fasgiat berharga yang diberikan kepada Raja Dewa? Bagaimana bisa ada padamu? Bukankah Anda bilang itu diberikan kepada Raja Dewa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Raja Dewa? Ini sama sekali tidak mungkin. Keluarga Qin dari kota Shou telah bertindak tanpa prinsip selama bertahun-tahun, menindas dan mendominasi pasar. Hari ini, mereka bahkan menggali makam leluhur keluarga Linku. Kejahatan mereka pantas mati. Raja Dewa, tolong jangan bunuh aku. Aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Apa Anda pikir Anda masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya? Raja Dewa, tolong jangan bunuh aku. Ini semua didukung oleh keluarga Qian. Keluarga Qian? Dasar tua bangka. Anda segera pergi ke makam leluhur keluarga Linku, bersujud dan minta maaf. Jika Anda berani menghentikan, tanggung sendiri akibatnya. Baiklah. Kakek Lin, aku salah. King Yu, segera pergi kirimkan surat undangan untuk perjamuan ke keluarga Qian. Juga kepada keluarga Sun. Berikan juga mereka pemberitahuan. Juga pastikan untuk menginstruksikan mereka dengan baik mengenai keluarga Sun. Berikan mereka perhatian khusus. Linshan, kau bajingan. Kau bahkan tidak punya surat undangan dan masih berani datang? Kau benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang sepertimu yang mencuri surat undangan orang lain bisa datang semua. Mengapa aku tidak bisa datang? Kau pria simpanan kecil. Bahkan jika kau datang, apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak punya surat undangan. Kau hanya bisa duduk di pintu masuk dan menjaga pintu. Lupakan saja. Jangan biarkan orang-orang tertentu memengaruhi suasana hati kita. Ayo masuk. Berhenti. Surat undangan kalian sudah lama tidak berlaku. Jika kalian masih ingin masuk, kalian hanya bisa merangkak masuk. Bagaimana mungkin? Lihat baik-baik. Ini adalah perjamuan Raja Dewa. Surat undangan yang asli. Ya, anak muda, lihatlah baik-baik lagi. Tidak perlu melihat. Sudah tidak berlaku. Sudah kubilang sebelumnya. Surat undanganmu sudah tidak berlaku. Linshan, apakah itu kau yang bermain di balik layar, menyuap penjaga keamanan, agar tidak membiarkan kami masuk? Dengan penampilan imutnya itu, bagaimana mungkin dia punya kemampuan ini? Linshan, kami tidak punya surat undangan. Bisakah kami masuk? Jangan khawatir. Percayalah padaku. Kami akan masuk bahkan tanpa surat undangan. Apakah kita akan memaksa masuk? Kakak penjaga keamanan, mereka tidak punya surat undangan, dan semuanya bisa masuk. Aku. Mereka adalah tamu terhormat, tidak membutuhkan surat undangan. Tamu terhormat. Kim Rao. Bawa kami masuk juga, tolong. Baiklah. Merangkak masuklah.
Hei, apa kau masih ingin masuk? Entah merangkak atau pergi. Masuk, masuk, masuk. Ini adalah milik Raja Dewa. Ditulis sendiri untuk kami. Surat undangan keluarga Qian. Keluarga Xian ini benar-benar pantas menjadi salah satu keluarga besar teratas di kota Shou. Bahkan surat undangan itu ditulis secara pribadi oleh Raja Dewa sendiri, benar-benar luar biasa. Ya, Raja Dewa sangat menghargai keluarga Qian. Mereka pasti akan melampaui keluarga Lu di masa depan untuk menjadi kota Shou, keluarga besar terkemuka. Tuan Muda Qian, mulai sekarang kami akan mengandalkan Anda. Tidak masalah. Selama kau mengikutiku, Tuan Muda Qian. Apalagi hanya kota Shou kecil. Bahkan melihat ke seluruh Great Xia, aku bisa mengatasinya. Terima kasih, Tuan Muda Qian. Lin Shan, kau bajingan. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Apa hubungannya denganmu? Aku tahu. Dia mungkin merangkak masuk lagi melalui lubang anjing. Kal. Qian Kai, kami masuk secara terbuka dan jujur melalui pintu utama. Siapa yang akan percaya itu? Sun Tian. Apakah kau membawa mereka masuk? Tuan Muda Qian. Tidak. Lalu bagaimana kau, bajingan ini, menyelinap masuk? Penjaga keamanan di pintu masuk berkata, mengatakan Anda adalah tamu terhormat. Omong kosong. Tamu terhormat hari ini, hanya 3 orang itu. Aku belum pernah mendengar. Nama Lin Shan. Ada pepatah yang disebut menilai orang dengan mata berprasangka. Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Apa katamu? Kau berani bilang aku menilai orang dengan mata bias? Lihat ini. Ini ditulis sendiri oleh Raja Dewa. Surat undangan tulisan tangan. Tanyakan pada orang-orang ini. Apakah mereka pernah melihat yang kedua? Tuan Muda Qian, benar-benar luar biasa, ya. Lihat ini. Bahkan surat undangan berasal dari Raja Dewa, ditulis sendiri. Aku sangat iri. Tuan Muda Qian ini adalah teladan bagi generasi muda kita. Sebuah teladan. Tuan Muda Qian, mulai sekarang, mohon jaga kami baik-baik. Selama kalian ada di tempat ini, kalian jaga hubungan baik dengan saya, Tuan Muda Qian. Kalian pasti akan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Benar? Dekat-dekatlah dengan Tuan Muda Qian. Tapi, saya sangat tidak senang sekarang. Saya merasa beberapa orang benar-benar mengganggu pemandangan. Baik. Bajingan, apa kau dengar itu? Tuan Muda Qian menyuruhmu pergi. Aku bicara padamu. Apa kau tuli? Sun Tian, apa yang kau lakukan? Sun Qingro, menyingkirlah dari jalanku. Seseorang seperti bajingan ini sama sekali tidak pantas berada di sini. Jika aku bajingan, maka Qian Kai bahkan tidak lebih baik dari bajingan. Kamu ini makhluk apa? Kamu ketagihan berpura-pura ya? Hanya seorang bajingan. Berani-beraninya menggonggong liar di depanku? Kamu bajingan. Hanya berani melakukan trik kecil di belakang orang. Saya beritahu kamu, lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau tidak, saya harus memberimu pelajaran. Membuatmu cepat bersatu kembali dengan orang tua. Qian Kai, cukup sudah darimu. Lin Shan, ayo pergi. Aku tidak ingin bersama sekelompok bajingan. Jika ada yang pergi, seharusnya mereka. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan sekelompok bajingan ini. Bisa menarik. Lin Shan, cepat bangun. Kamu gila? Apakah ini tempat yang bisa kamu duduki? Ini adalah kursi Raja Dewa. Jangan berani-beraninya mengotorinya. Cepat bangun. Tuan Muda Qian benar. Kau harus segera pergi. Kau tidak pantas duduk di kursi ini. Cepat pergi. Ini hanyalah sebuah kursi rusak. Aku duduk di atasnya. Sudah memberinya terlalu banyak kehormatan. Baiklah, sungguh kursi rusak. Lin Shan, kamu benar-benar ketagihan berpura-pura sekarang ya? Saya beritahu kamu, hari ini adalah perjamuan Raja Dewa. Kamu duduk di benda ini. Jangan kira saya akan membiarkanmu lolos. Ketika Raja Dewa tiba nanti, dia juga tidak akan membiarkanmu lolos. Bagus. Kalau begitu, duduklah di sana dengan tenang. Aku ingin secara pribadi melihatmu berlutut di hadapan Raja Dewa dan meminta maaf. Kurasa yang berlutut dan memohon belas kasihan akan menjadi kamu. Saya akan menunggu dan melihat saja.
Siapa sebenarnya yang akan berlutut dan memohon belas kasihan? Tuan King Yu telah tiba. Semuanya. Aku King Yu. Aku penjaga Raja Dewa. Terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk menghadiri perjamuan kembalinya Raja Dewa. Waktu sudah hampir lewat. Mengapa kita belum melihat Raja Dewa? Benar sekali. Kami juga ingin menyaksikan kehadiran Raja Dewa. Ya. Ya. Aku juga ingin melihat. Sebenarnya, Raja Dewa sudah tiba sejak lama. Dia saat ini berada di bawah panggung. Sudah tiba sejak lama. Di mana dia? Di mana Raja Dewa? Di antara yang hadir, tidak ada yang terlihat seperti dia. Raja Dewa ini benar-benar terlalu rendah hati. Lin Shan, mungkinkah kau? Silakan sambut Raja Dewa. The film was translated Lin Shan, and kamu gila? narrated by M Media. Tidakkah kamu mendengar Tuan King Yu mengatakan silakan sambut Raja Dewa? Mengapa kamu menonjol? Kamu ingin mati? Aku adalah Raja Dewa. Lin Shan, kurasa kau benar-benar bosan hidup. Kau bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Baiklah. Sungguh Raja Dewa. Kalau begitu saya adalah kakak Raja Dewa. Benar? Kurang ajar. Beraninya kau menghina Raja Dewa. Tuan King Yu, jangan tertipu olehnya. Dia adalah seorang bajingan. Dia tidak mungkin Raja Dewa. Semuanya. Izinkan saya memberitahu semuanya. Sebuah perkenalan. Dialah yang menyinggung keluarga Qian kita. Keluarga Qian. Dan keluarga Xiang pada saat yang sama, bajingan itu. Keluarga Lin. Aku ingat sekarang. Keluarga Lin dulunya adalah keluarga terkemuka di kota Xiao. Tapi, entah kenapa, dalam semalam, mereka menghilang secara misterius. Mereka sama sekali tidak lenyap. Mereka menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Puluhan orang di seluruh keluarga. Dalam semalam, semuanya tewas. Aku dengar orang-orang berkata, pemandangan saat itu benar-benar tragis. Lin Shan, kamu bisa bertahan hidup. Nyaris tidak bertahan sampai hari ini. Kamu pasti bersembunyi di beberapa lubang anjing waktu itu. Dan kami tidak menemukanmu. Lin Shan, aku menasihatimu untuk bercermin baik-baik. Jika kau tidak punya cermin, kau bisa kencing dan melihat. Dengan penampilanmu itu, jika kau adalah Raja Dewa, maka di dunia ini akan ada Raja Dewa di mana-mana. Saya setuju dengan Tuan Sun tentang itu. Saya kira, bukan hanya Raja Dewa ini palsu. Menurut saya, gadis ini juga seorang aktris yang dia sewa. Apa? Seorang aktris? Ini keterlaluan? Apa kalian menganggap kami, kelompok orang ini, bodoh? Tunggu dan lihat saja. Ketika Raja Dewa tiba, dia akan menanganinya. Lin Shan, jangan bilang saya tidak memperingatkanmu. Menyamar sebagai Raja Dewa akan membuatmu kehilangan kepala. Bisakah kamu menanggung konsekuensi itu? Tamu-tamu terhormat tiba. Kamu dengar itu, Lin Shan? 3 tokoh terkuat di kota Xiao akan datang. Kamu sebaiknya berpikir baik-baik tentang bagaimana kamu akan mengakhiri ini hari ini. Salam, Raja Dewa. Bangkitlah. Terima kasih, Raja Dewa. Tuan kota Zhou ini, orang terkaya Zhu dan dokter ilahi Kai. Semuanya begitu menghormatinya. Sepertinya dia benar-benar Raja Dewa. Meman, kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya, pun tidak bisa mengukur laut dengan gayung. Untung saja kami tidak membicarakan hal buruk tentang Raja Dewa di belakangnya. Tidak seperti beberapa orang. Mereka akan mendapat nasib buruk. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu Raja Dewa? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin Raja Dewa. Qian Kai, kau punya nyali. Di depan semua orang. Kau berani menghina Raja Dewa. Kau pantas mati. Tidak hanya itu, keluarga Qianmu, urusan gelap di balik layar, telah kuberitahukan dengan jujur kepada Raja Dewa.
Tuan tua keluargamu. Sudah kutahan. Dia sudah mengakui semuanya tentang keluarga kianmu. Hal-hal kacau itu, secara rinci, semuanya sudah diakui. Kenapa kau tidak cepat berlutut untuk menebus dosa? Raja Dewa. Sayalah yang buta. Raja Dewa. Ampuni hidup saya. Qian Kai. Mulai hari ini, di kota Zhu ini, keluarga Qianmu tidak akan punya tempat untuk berdiri. Semua properti keluarga Qianmu akan disita. Panggil seseorang. Raja Dewa, Yang Mulia, Yang Mulim, tolong beri kami kesempatan lagi. Ampuni keluarga Qian kami. Sun Tian. Kamu mau kemana? Lin, tidak. Raja Dewa, Yang Mulia. Kami semua tahu kami salah. Semua tahu kami salah. Raja Dewa yang mulia, sebelumnya, itu semua kesalahan kami sebelumnya. Anda, sebagai orang besar, jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Maafkan kami saja. Raja Dewa, Yang Mulia, lihatlah, atas nama King Rock, dan ampuni kami. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Keluarga. Kamu berulang kali menghinaku, memanggilku bajingan. Ini yang disebut keluarga? Raja Dewa, Yang Mulia, The film was Akulah yang gagal translated mengenali and kebesaran. narrated Hukuman by M. tidak Media. akan menyelesaikan apapun. Sedangkan kamu harus dieksekusi. tidak, tidak, tidak. Raja Dewa, Yang Mulia, King Rock, bantu kami memohon ampun. Lin Shan, selamatkan nyawa mereka. Baik, Baiklah. Demi menghormati King Ro, aku akan membebaskanmu dari kematian. Terima kasih, Raja Dewa. Namun, hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Mulai hari ini, keluarga Sunmu akan menjadi pengemis turun-temurun. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Keluar. King Yu. King Ro. Aku akhirnya menunggu hari ini. Maukah kau menikah denganku? King Ro, jangan khawatir. Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita bahaya lagi.